Presiden mengatakan Selasa akan menjadi hari serangan terhadap pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Tidak akan ada yang seperti itu. Buka Selat Hormuz katanya menunda tenggat waktu hingga pukul 8 malam pada hari Selasa, waktu timur. Itu sekarang adalah ultimatum untuk Iran. Sekarang kita akan bergabung dengan analis riset FDD Ahmad Syarawi. Terima kasih banyak telah bersama kami di Live Now Fox. Dan sepertinya kita berada di ambang eskalasi sekali lagi dengan ancaman baru dari Presiden Trump ini. Apa arti semua ini menurut Anda? Pertama-tama, terima kasih sudah mengundang saya. Presiden Trump memperpanjang tenggat waktu minggu lalu hingga 6 April agar Iran mau bernegosiasi dan membuka Selat Hormuz. Sampai sekarang, kami belum memiliki indikasi bahwa pihak Iran berencana untuk melakukannya. Semua laporan mengarah ke sana. Saya rasa Iran menolak untuk bernegosiasi dan memberlakukan syarat-syarat berat yang tidak akan pernah diterima oleh Amerika Serikat untuk membuka kembali selat ini. Terima kasih, Ivan. Saya rasa Presiden Trump itulah sebabnya dia memperkuat ancaman untuk menyerang pembangkit listrik di Iran. Namun, 24 jam ke depan akan sangat krusial. Seperti yang kita lihat dalam 2 atau 3 minggu terakhir, biasanya Presiden Trump memulai pada hari Senin dan mengatakan bahwa negosiasi berjalan dengan baik atau bahwa negosiasi sedang berlangsung saat ini. Kita semua menantikan pagi hari Senin untuk melihat status negosiasi dan apakah sesuatu benar-benar bisa terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Terima kasih. Ya, tentu saja. Dia mengatakan optimis untuk menyelesaikan kesepakatan, tetapi telah menetapkan batas waktu tersebut. Seperti yang Anda sebutkan, kedua belah pihak masih berjauhan dan belum ada titik temu dalam tuntutan Amerika Serikat. Namun, seperti halnya dalam kasus negara Iran, apakah kita melihat mereka bersatu dalam beberapa hal? Apakah ada titik kesamaan di antara mereka? Sekali lagi, saya rasa orang-orang Iran menolak untuk bernegosiasi dan mereka berencana untuk terus melakukan serangan tanpa henti terhadap infrastruktur sipil di Teluk terhadap pangkalan-pangkalan Amerika Serikat. Jadi tidak ada indikasi bahwa orang-orang Iran, maksud saya, saat ini mereka bersedia untuk duduk bersama. Tampaknya, bahkan para mediator seperti Pakistan, Turki, dan Mesir telah mencoba memperpanjang tenggat waktu yang diajukan oleh Presiden Trump. Tapi, sekali lagi, tidak ada indikasi bahwa orang-orang Iran bersedia memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Amerika Serikat, terutama terkait Selat Hormuz. Dan dalam hal Selat Hormuz, jalur sempit strategis ini sangat vital. Trump mengatakan kepada sekutu NATO bahwa itu tidak penting dan kemudian mereka harus membayar sambil menggunakan kata-kata kasar. Buka Selat Hormuz atau akan terjadi kekacauan besar. Seberapa besar tekanan terhadap Presiden Trump dan pihak asing untuk membuka kembali selat tersebut? Ya, saya percaya bahwa dampak global dari penutupan selat tersebut memang sudah cukup jelas terlihat. Harga minyak naik secara signifikan, dan dengan dibukanya pasar dalam beberapa jam ke depan, kita akan lebih memahami dampak nyata dari kejadian akhir pekan ini, dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi pengambilan keputusan Presiden Trump. Jika harga minyak tetap tinggi, maka kita bisa melihat adanya eskalasi atau dorongan yang lebih besar menuju diplomasi. Namun sekali lagi, semuanya tergantung pada harga pasar minyak yang ada. Dan khususnya, karena jumlah minyak yang diangkut melalui Selat Hormuz, negara-negara Teluk Eropa juga terdampak. Sedangkan di Zewa berbeda. Kita memiliki industri domestik yang mumpuni, namun ekonomi global saling terhubung. Jadi dampaknya dirasakan di seluruh dunia. Jika tenggat waktu itu lewat pada hari Selasa, pukul 20.00 waktu bagian timur Amerika Serikat, dan Amerika Serikat benar-benar menyerang infrastruktur serta titik-titik penting minyak Iran, bagaimana respons mereka? Apakah mereka akan menyerang negara-negara Arab lain seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya? Maksud saya, pabrik desalinasi di negara-negara Teluk akan menjadi sasaran Republik Islam, infrastruktur minyak, dan sepanjang Teluk akan menjadi target atau target utama. Tapi maksud saya, izinkan saya menunjukkan bahwa negara-negara tersebut sudah berkali-kali menjadi sasaran Iran dalam 5 minggu terakhir. Kita telah melihat beberapa serangan kemarin yang menargetkan infrastruktur minyak dan pabrik desalinasi air di Kuwait. Tapi saya berasumsi bahwa jika Iran diserang, maka kita akan melihat peningkatan serangan-serangan tersebut terhadap negara-negara Teluk itu.
Jadi, alih-alih hanya satu fasilitas yang menjadi target, kita mungkin akan melihat lebih banyak drone dan rudal yang mengincar fasilitas-fasilitas tersebut. Dan perlu dicatat bahwa pabrik desalinasi di Kuwait dan Bahrain sangat penting untuk kelangsungan hidup negara-negara tersebut, karena negara-negara itu tidak memiliki cadangan penyimpanan yang cukup untuk menopang kebutuhan mereka. Jika fasilitas-fasilitas tersebut diserang, kita bisa menghadapi bencana kemanusiaan. Ya, dan jelas begitu banyak orang yang terdampak di wilayah-wilayah yang akhirnya terjebak dalam situasi rumit ini. Tapi saya memang ingin sampai pada poin itu. Negara mana saja yang akan bergantung pada Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait yang terdampak oleh hal ini? Bagaimana hal ini bisa memengaruhi hubungan mereka dengan Amerika Serikat? Saya rasa Amerika Serikat sudah berterus terang kepada mereka. Kita telah melihat bagaimana negara tersebut memainkan peran penting dalam intersepsi dan bagaimana pertahanan udaranya sangat penting untuk mencegah banyak serangan tersebut mencapai targetnya. Rudal dan drone menghantam fasilitas-fasilitas penting. Kita telah melihat mitra seperti Ukraina mendukung negara-negara teluk tersebut untuk mencegah serangan ke wilayah mereka. Jadi, orang-orang Israel dan sekutunya telah memainkan peran penting dalam pertahanan negara-negara tersebut. Dan saya rasa beberapa dari mereka memahami perlunya perjuangan yang sedang dilakukan oleh Amerika Serikat. Mereka perlu memahami betapa mematikannya rezim ini dan betapa kejamnya mereka siap menyerang infrastruktur sipil untuk menyebabkan kerusakan sebesar mungkin. Besok kita sudah memasuki minggu ke-6 dari konflik ini. Dan ini tepat berada di jendela waktu yang disebutkan oleh Presiden Trump dan Gedung Putih. Menurut pendapat Anda, apakah jadwal ini akan berlanjut setelah 6 minggu ini? Dan apa artinya itu bagi Anda? Saya rasa Presiden Trump sudah menjelaskan dalam pidatonya hari Rabu bahwa masih ada 2-3 minggu lagi terkait apa yang akan menjadi target. Saya rasa jadwalnya juga tergantung pada perubahan di medan perang. Sejak awal operasi, maksud saya, terutama ketika berbicara tentang Selat Hormuz. Jadi saya rasa selama ECOWAS menargetkan infrastruktur militer dan fasilitas yang memungkinkan kemampuan perang Iran, maka mungkin kita bisa mempertimbangkan jadwal yang disebutkan Presiden Trump pada hari Rabu. Tapi tentu saja, jika situasinya berubah dan ada informasi intelijen baru tentang kota-kota rudal lain atau infrastruktur yang sebelumnya belum ditemukan, maka itu bisa diperpanjang. Tapi sekali lagi, semua itu tergantung pada apa yang sebenarnya terjadi di medan perang. Dan banyak juga tergantung pada kemampuan angkatan bersenjata Iran. Kita baru saja melihat dalam beberapa hari terakhir, orang-orang Iran berhasil mengenai sebuah jet tempur F-15. Amerika Serikat melakukan operasi penyelamatan hidup atau mati di pegunungan Iran untuk mengevakuasi mereka atau memulangkan mereka. Apakah itu berarti sesuatu? Apakah kamu khawatir dengan cara Iran menunjukkan kemampuannya seperti itu? Dan bagaimana dengan fakta bahwa mereka bisa menutup Selat Hormuz? Apakah Amerika Serikat terkejut dengan kemampuan-kemampuan itu dalam beberapa hal? Dan jika iya, apa yang bisa kamu katakan? Ya, sudah ada banyak laporan tentang berapa banyak rudal balistik dan peluncur yang dimiliki Iran. Kami melihat bahwa pada awal perang jumlahnya sangat berbeda. Tetapi uji coba tipuan telah secara signifikan menurunkan kemampuan Iran untuk meluncurkan banyak rudal sekaligus. Tapi saya rasa kita masih belum punya. Maksud saya, setidaknya kita yang menonton dari luar, yang tidak punya akses ke intelijen, melihat adanya penurunan dalam serangan-serangan itu. Tapi Iran masih memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan dengan drone dan rudal. Dan itulah sebabnya Amerika Serikat perlu terus melakukan ini untuk menurunkan kemampuan mereka dalam berperang pada dasarnya. Dan kembali ke Selat Hormuz, mengapa orang-orang Iran menempatkan ini pada dasarnya seperti tanda berhenti di titik penyempitan itu? Apakah ini menjadi normal baru untuk wilayah tersebut? Dan seberapa besar kemungkinan mereka juga melibatkan Bab al-Mandeb dalam hal ini bersama dengan Houthi? Apakah anda juga mengawasi di sana? Tentu saja Bab al-Mandeb tetap menjadi titik kritis, dan jika ditutup, kita akan menghadapi krisis besar. Saya rasa Houthi telah memusatkan serangan mereka ke Israel, kemungkinan untuk menghindari pembalasan, kecuali jika sebuah rudal mengenai Israel. Sejauh ini sudah ada 4 atau 5 serangan yang diklaim oleh Houthi. Semuanya berhasil dicegat.
Saya rasa Houthi secara strategis memahami bahwa menutup Bab al-Mandeb atau menyerang kapal di Laut Merah akan memperluas perang, dan itu akan menyebabkan eskalasi yang menyeret Zewa ke dalam konflik. Maksud saya rasa mereka tidak menginginkannya saat ini. Untuk saat ini, Houthi memberi sinyal bahwa mereka bisa menutup Selat Bab al-Mandeb dan bahwa mereka masih ada di sana. Tapi saya rasa bergerak ke arah itu akan berarti adanya penurunan besar-besaran dari pihak Zewa atau Israel. Dan hari jembatan dan pembangkit listrik yang diancam oleh Presiden Trump itu akan menjadi dorongan yang dibutuhkan Houthi untuk terlibat dalam konflik. Setelah itu, Jadi maksud saya selalu ada kemungkinan Houthi menyerang fasilitas minyak dan infrastruktur energi di Arab Saudi dan Teluk sebagai bentuk pembalasan. Tapi sekali lagi, menurut saya, dalam hal proses pengambilan keputusan mereka, menyerang negara-negara Teluk berarti memperluas perang di mana Saudi atau Emirat bisa saja harus membalas. Jadi untuk saat ini, saya rasa Houthi sedang memfokuskan serangan mereka ke Israel, karena mereka memahami bahwa menyerang fasilitas energi di negara-negara Teluk bisa berarti eskalasi perang yang lebih besar, sebuah risiko yang mungkin tidak ingin mereka ambil saat ini. Tentang Israel, mereka bekerja sama di awal operasi ini, Epic Fury atau Leao Rugindo, seperti mereka menyebut operasi mereka. Mereka juga menghentikan beberapa serangan di area pencarian dan penyelamatan. Israel tetap sejalan dengan Amerika Serikat dalam tujuan yang telah ditetapkan dalam negosiasi ini, dan berpotensi terhadap ancaman di luar itu. Israel memahami bahwa melemahkan rezim ini dan kemampuan militernya sangat penting untuk keamanannya. Ada keselarasan yang jelas antara Israel dan Amerika Serikat dalam hal ini. Tetapi Israel juga menghadapi ancaman dari proksi Iran, seperti Hizbullah yang menyerang wilayah utara negara itu setiap hari, selain ancaman dari Houthi. Jadi, dalam hal prioritas, kita melihat bahwa Amerika Serikat tidak menargetkan perwakilan-perwakilan ini di Lebanon atau Houthi. Saat ini, Israel juga sedang mengamati dan menangani front ini secara bersamaan. Namun dalam tujuan umum perang, yaitu untuk melemahkan rezim Iran dan memastikan bahwa mereka tidak dapat bertindak lagi. Terkait kekuatan militer untuk menargetkan kepentingan Amerika, Israel, dan negara-negara tetangga, Cloward dan Israel sepenuhnya sejalan dalam tujuan mereka. Ya, dan Iran juga sudah mengatakan bahwa mereka tidak ingin diserang lagi. Itu adalah bagian dari negosiasi, merupakan salah satu tuntutan mereka. Tapi jika sebuah negosiasi sedang berlangsung, jika Presiden Trump menginginkan diplomasi, apakah itu sesuatu yang benar-benar disetujui oleh Israel? Saya rasa secara umum Israel memahami bahwa Presiden Trump, atau setidaknya bahwa telah terjadi dalam hal tujuan perang, penurunan besar-besaran terhadap kemampuan militer, kekuatan angkatan laut, dan angkatan udara yang memang menjadi tujuan utama sejak awal. Dan saya rasa dengan Israel yang menargetkan sebagian dari pimpinan politik di Iran dan juga pimpinan militernya, memang ada pembagian tugas terkait target-target tersebut. Tapi saya juga rasa Israel paham bahwa Presiden Trump telah membuka pintu untuk negosiasi, dan bahwa dia mungkin harus menemukan taktik negosiasi untuk mengakhiri perang ini. Namun meskipun begitu, kita masih melihat serangan-serangan Israel dan kerjasama dengan Zewa dalam mengidentifikasi target-target infrastruktur militer, rudal balistik, dan peluncurnya. Meskipun ada pembicaraan tentang negosiasi, masih ada keselarasan penuh antara Emir Eubar dan Israel terkait tujuan untuk melemahkan rezim tersebut. Namun juga seperti yang kita lihat kemarin, Israel memiliki peran penting dalam penyelamatan perwira sistem persenjataan yang berada di wilayah Iran. Ya, itu poin yang sangat bagus. Ahmad, satu pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri. Kembali ke awal. Ancaman agresif ini menyebutkan pukul 20.00 waktu timur, hari jembatan atau pembangkit listrik, dan kita sudah pernah melihat ultimatum seperti ini sebelumnya. Apakah mungkin, atau bahkan cukup mungkin, Presiden Trump akan menunda tenggat waktu ini untuk mencoba mengandalkan diplomasi? Jadi seperti yang sudah saya sebutkan, Pakistan, Mesir, dan SA sedang bermain atau mencoba memperpanjang tenggat waktu, menurut laporan dari media Arab. Maksud saya, seperti yang kita lihat, tenggat waktu seharusnya berakhir pada pukul 10 pagi waktu bagian timur pada hari Selasa jika saya tidak salah. Sekarang menjadi pukul 8 malam. Pertanyaannya adalah, apakah orang Iran akan meminta para mediator itu untuk memperpanjangnya? Semuanya tergantung pada status negosiasi saat itu.
Para diplomat ZEWA sedang berbicara langsung dengan Iran, dengan rekan-rekan mereka dari Iran. Sekali lagi, hal-hal seperti ini biasanya dilakukan secara rahasia, dan biasanya baru diumumkan setelahnya. Tapi maksud saya, selalu ada kemungkinan perpanjangan itu terjadi. Itu sudah pernah diperpanjang sekali sebelumnya. Seharusnya itu terjadi minggu lalu, tapi diperpanjang sampai 6 April. Masalahnya adalah dalam beberapa jam ke depan, kita akan melihat apakah itu akan diperpanjang. Jam 8 malam hari Selasa, itu dalam 48 jam. Jadi, jika orang-orang Iran bersedia untuk bernegosiasi, negara-negara penengah ini sepenuhnya siap untuk melanjutkan upaya mereka meyakinkan Presiden Trump agar memperpanjang batas waktu yang ada lebih lama lagi. Dan karena itu, sangat mungkin kita akan melihat perpanjangan pada saat ini. Tapi, sekali lagi, semua itu tergantung pada apakah semua faktor ini selaras. Ya, Trump punya ritmenya sendiri. Kita akan melihat hasil akhirnya seiring batas waktu semakin dekat, jam demi jam. Seperti yang saya katakan, mungkin pada Senin pagi dia akan memberi kita pembaruan tentang negosiasi ini. Kita akan terus memantau. Baik, Ahmad, terima kasih banyak atas waktumu di Live Now. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Percakapan yang bagus tadi menganalisis ancaman penuh kata-kata kasar dari Presiden tentang pembukaan Selat Hormuz, atau mungkin hari pembangkit listrik dan jembatan. Dan ini juga datang dari Fox News. Trey Ingst dalam laporannya mengatakan bahwa waktu terus berjalan. Presiden Trump memberikan peringatan keras kepada Iran saat merinci negosiasi dengan koresponden Trey Ingst. Jika mereka tidak mencapai kesepakatan dengan cepat, saya mempertimbangkan untuk meledakkan semuanya dan mengambil alih minyaknya. Kita akan lihat apakah ini akan menjadi perebutan kekuasaan seperti di Venezuela. Kita akan lihat apakah mereka akan memperpanjang tenggat waktu. Banyak faktor yang berperan di sini.